Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul Berdamai dengan Orang Lain. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa perselisihan sering kali terjadi di antara kita dan saudara-saudara kita yang lain. Hal itu terjadi karena masing-masing kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu adalah hal biasa, tetapi menjadi tidak biasa apabila kita mendiamkannya dan bahkan membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya, sebenarnya kita memiliki jalan keluar untuk bisa menyelesaikan perselisihan yang ada. Hal itu kita bisa lihat dalam surat Filemon pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 22. Perikop ini dilatar belakangi suatu peristiwa di mana ada seorang budak yang bernama Onesimus sedang bermasalah dengan tuannya Filemon, sehingga dia melarikan diri dari tuannya itu. Dalam perjalanan hidupnya kemudian, Onesimus bertemu dengan Paulus dan bertobat di bawah bimbingan Paulus. Dengan bertobatnya Onesimus, dia memiliki pandangan yang baru tentang sebuah perselisihan, yaitu harus diselesaikan. Atas nasihat Paulus, Onesimus dianjurkan untuk menyelesaikan masalahnya dengan kembali kepada tuannya. Dalam Filemon pasal 1 ayat 12 berkata, "Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku." Hal ini membuat Onesimus merasa takut, karena menurut hukum Romawi pada waktu itu, seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya bisa dihukum mati. Sehingga Paulus melayangkan suratnya ini untuk Filemon, agar niat baik Onesimus mau berdamai dengan Filemon juga ditanggapi dengan baik oleh Filemon sebagai sesama orang percaya. Bagaimanakah tanggapan yang benar agar perselisihan di antara sesama saudara bisa diselesaikan dengan damai? Pertama, mau menerima dengan sukarela. Dalam Filemon pasal 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela." Paulus sebagai rasul memiliki otoritas untuk memerintahkan Filemon berdamai dengan Onesimus. Dalam Filemon 1 ayat 8 berkata, "Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan." Tetapi Paulus tidak memakai otoritas itu, karena dia ingin agar Filemon melakukannya dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Saudara, kalau ingin sungguh-sungguh berdamai dengan orang lain, Anda harus secara sukarela menerima orang lain yang bermasalah dengan Anda apa adanya. Anda harus mengikhlaskan apapun kerugian yang Anda alami, karena bagaimanapun orang yang bermasalah dengan Anda itu adalah saudara seiman Anda. Seringkali penyelesaian masalah di antara orang percaya menjadi semu karena tidak didasari oleh kerelaan, tetapi karena terpaksa. Sehingga acap kali yang terjadi adalah hubungan yang kering dan tanpa makna. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh menerima saudara seiman Anda dengan sukarela dan apa adanya, maka hubungan Anda sungguh-sungguh akan dipulihkan. Kedua, mau menerima tanpa syarat. Dalam Filemon 1 ayat 18 berkata, "Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku." Paulus mengingatkan Filemon agar dia tidak menuntut apa-apa dari Onesimus. Kalaupun Filemon telah dirugikan oleh Onesimus, Paulus ingin agar kerugian itu ditanggungkan kepadanya. Paulus ingin agar Filemon tidak mendasari pemulihan itu dengan syarat-syarat tertentu. Saudara, memang pemulihan hubungan hanya bisa terjadi dengan sungguh-sungguh apabila Anda menerima kembali orang yang bermasalah dengan Anda tanpa syarat atau tanpa menuntut sesuatu apapun. Seringkali seseorang berkata, "Baik, saya akan mengampuni kamu, tetapi," atau "aku akan berbaikan dengan kamu jika." Inilah yang membuat pemulihan yang terjadi itu tidak bertahan lama. Karena tidak ada jaminan bahwa orang yang bermasalah dengan Anda tidak akan mengulangi perbuatannya. Hanya kasih yang tanpa syaratlah yang membuat pemulihan itu akan terjadi dengan sungguh-sungguh. Ketiga, mau menerima karena taat pada firman Allah. Dalam Filemon 1 ayat 21 berkata,
Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Paulus merindukan agar semua yang dianjurkannya kepada Filemon dilakukan dengan ketaatan. Mungkin Filemon memiliki alasan untuk tidak menerima Onesimus lagi. Tetapi Paulus ingin agar Filemon mentaati firman Allah lebih dari kerugian yang sudah dia alami. Saudara, dibutuhkan ketaatan kepada firman Tuhan bila ingin Anda mau berdamai dengan orang lain. Mungkin Anda telah dirugikan oleh orang yang bermasalah dengan Anda. Tetapi ketaatan kepada Allah jauh lebih penting dibandingkan dengan kerugian yang Anda alami. Hanya dengan taat pada firman Allah, Anda bisa menerima saudara Anda apa adanya. Dan tindakan itulah yang akan membuat Anda bisa berdamai dengan saudara seiman Anda. Oleh karena itu saudara, kalau Anda ingin berdamai dengan orang lain, maka terimalah dia dengan sukarela, tanpa menuntut apa-apa, dan didasari karena ketaatan Anda kepada firman Allah. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.